Kutinggalkan suamiku setelah aku jadi PNS. Kini dia lebih kaya dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Ayu. Ayu, seorang PNS yang merasa sudah mapan, menceraikan suaminya Juna karena menganggap profesi pedagang sayur tak sepadan dengannya. Namun setelah bercerai, sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Hujan turun rintik-rintik sejak pagi, membasahi halaman rumah kontrakan kecil yang Ayu dan Juna tempati sejak awal pernikahan mereka 5 tahun silam. Aroma tanah basah bercampur wangi kayu lapuk dari pagar yang mulai miring. Tapi pagi itu, bagi Ayu, tak ada yang lebih harum dari secari kertas berkop instansi pemerintah yang kini tergenggam erat di tangannya. Ia duduk di kursi plastik biru yang biasa dipakai Juna membersihkan sayur, menatap surat itu seolah sebuah tiket menuju dunia yang lebih besar. Dengan tulisan tebal di bagian atas, terpampang, surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Namanya tertulis jelas di sana. Ayu Rahmawati. Ayu tersenyum sendiri. Tangannya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa bangga yang membuncah. Setelah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer dengan gaji tak seberapa, ia kini resmi menyandang status yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, PNS. Yah, alah akhirnya. Gumamnya, menahan isak haru. Sambil mengusap sudut matanya, Ayu menatap keluar jendela dapur. Dari sela-sela tirai, ia melihat Juna baru saja memarkir gerobaknya. Suaminya itu turun dari motor tua, mengenakan jas hujan plastik robek yang hanya menutupi separuh tubuh. Tangannya sibuk membetulkan keranjang sayur yang hampir terguling. Juna menoleh ke arah jendela dan tersenyum, lalu melambaikan tangan. Ayu membalas lambaian itu dengan anggukan kecil, meski hatinya tak lagi utuh untuk senyuman sederhana itu. Dulu, Ayu merasa sangat beruntung bisa menikah dengan Juna. Ia lelaki sederhana, tulus, dan sangat bekerja keras. Sejak awal mereka berumah tangga, Juna selalu bangun sebelum subuh, menjemput sayuran ke desa, lalu menjajakannya dari pasar ke pasar. Meski penghasilan tak menentu, Ayu tak pernah keberatan, setidaknya dulu. Namun segalanya mulai berubah. Rasa bangga Ayu kini bertumbuh menjadi rasa ingin lebih. Ia mulai merindukan kehidupan yang lebih mapan, lebih rapi, lebih dihormati. Dunia kantoran yang teratur dan elegan seperti mulai menuntutnya untuk meninggalkan kehidupan seadanya. Aku sudah bukan honorer lagi, ucap Ayu dalam hati. Aku sekarang PNS. Aku pantas hidup lebih baik dari ini. Pikiran itu membuatnya tanpa sadar menarik napas panjang, lalu menaruh surat keputusan itu di atas meja. Ia melirik dapur yang masih berantakan karena hujan semalam membuat atap bocor. Ember penampung air hujan masih penuh dan bau. Sebuah pemandangan yang kini terasa tak sepadan. Juna masuk rumah beberapa menit kemudian, menggigil dan basah kuyup. Di tangannya, plastik bening berisi kangkung, tomat, dan terong basah meneteskan air ke lantai semen. Ia langsung menuju dapur, tanpa tahu bahwa hidup mereka perlahan berubah arah. Ayu, tadi ada ibu-ibu langgananmu nanyain. Katanya minggu depan arisan di rumah kita, ya? Ayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap punggung Juna yang masih cekatan menyusun sayuran ke dalam keranjang. Ia memperhatikan telapak tangan Juna yang mulai kasar, wajahnya yang semakin tirus, dan baju kerjanya yang lusuh. Entah sejak kapan, semua itu tidak lagi tampak heroik di matanya. Kini, semua itu terlihat seperti beban. Seperti rantai yang menahan langkahnya untuk naik satu tingkat lebih tinggi dari hidup yang selalu sama. Pasar, dapur, cicilan, dan peluh. Ia bangkit perlahan, mengambil surat keputusan itu dan menyimpannya ke dalam map merah. Hari ini, ia akan mulai mengurus SK ke kantor kepegawaian.
Ia akan berdiri sejajar dengan orang-orang berpendidikan, berdandan rapi, dan dihormati. Ia akan duduk di balik meja, menatap komputer, dan menandatangani berkas penting. Sementara Juna, entah sampai kapan masih akan berdiri di bawah terik matahari dengan kaki belepotan tanah dan baju bau bawang. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Ayu merasa mereka mulai tidak seimbang. Matahari siang menyelinap malu-malu di balik awan kelabu. Udara lembab menyelimuti rumah kontrakan mereka yang sempit dan pengap. Di dalam dapur yang menjadi saksi bisu banyak perjuangan, suara wajan beradu dengan centong kayu terdengar samar. Ayu memasak setengah hati. Gerakannya cepat, tapi tanpa cinta. Sesekali, wajahnya menegang, sorot matanya kosong. Juna datang membawa sekeranjang sayur sisa dari pasar. Keringat masih mengalir dari pelipisnya. Namun ia tetap menyapa dengan senyuman hangat. "Sayang, tadi laku juga kolnya. Kita bisa belanja beras nanti sore," ucap Juna sambil meletakkan keranjang di dekat pintu. Ayu tidak menjawab. Ia terus mengaduk sayur lodeh di wajan, tapi wajahnya tampak jengkel. Bau santan dan terasi yang biasanya membuat suasana dapur terasa hangat, hari itu tak membawa rasa damai sama sekali. Juna menyadari suasana yang janggal. Ia mendekat dan meletakkan tangannya di punggung Ayu. "Kamu kenapa? Lelah ya di kantor?" tanyanya pelan. Ayu mendadak menghentikan gerakannya. Ia menoleh cepat, menatap Juna dengan sorot mata tajam. "Lelah? Kamu pikir aku cuma lelah?" Suaranya meninggi. Juna mundur satu langkah. "Maaf, aku capek, Jun. Capek hidup begini terus. Rumah bocor, genteng reot, lantai kasar. Kompor ini sudah aus. Listrik sering jeglek. Tapi kamu masih saja sibuk dengan sayur MU itu. Seolah semuanya baik-baik saja." Nada bicara Ayu meledak. Uap dari masakan tak bisa menutupi panas emosinya. Juna terdiam. Napasnya pelan, namun wajahnya mulai menunjukkan luka yang tak berdarah. "Kamu tahu, di kantor, semua teman-temanku bicara soal cicilan rumah, mobil, tabungan pendidikan anak. Aku cuma bisa senyum dan diam. Karena aku nggak punya semua itu. Suamiku masih keliling pasar, basah kuyup hujan-hujanan, dan pulang bawa receh." "Jangan bilang receh, Ayu," potong Juna tenang. "Itu uang halal. Itu hasil keringatku. Aku memang belum sehebat suami-suami mereka, tapi aku nggak pernah berhenti berusaha." Ayu tertawa sinis. "Berusaha? Sudah 5 tahun, Jun. 5 tahun kita begini-begini saja. Bahkan sepeda motor kita itu sudah hampir mati. Kamu puas hidup seperti ini? Aku enggak." Juna mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tahan. Ia tak ingin menangis di depan Ayu, bukan karena gengsi, tapi karena ia tahu Ayu sedang terlalu marah untuk mengerti. "Aku ngerti kamu ingin hidup lebih baik. Aku juga. Tapi kita harus naik tangga itu bareng-bareng. Yuk, jangan ninggalin aku di bawah cuma karena kamu sudah naik satu anak tangga duluan. Masalahnya, kamu nggak naik, Jun. Kamu diam di bawah. Kamu nyaman di situ. Aku ini sekarang PNS. Masa depanku jelas. Tapi kalau kamu, sampai kapan kamu mau jadi pedagang sayur?" Pertanyaan itu seperti tamparan keras di wajah Juna. Dadanya sesak. Bukan karena hinaan, tapi karena luka yang ditorehkan oleh perempuan yang paling ia cintai. "Sampai aku bisa bikin kamu bangga," jawab Juna pelan. "Sampai aku bisa buktiin, meskipun aku cuma tukang sayur hari ini, aku bisa jadi lebih, asal kamu mau percaya dan sabar." Ayu menggeleng cepat. "Aku sudah cukup sabar, Jun. Terlalu sabar bahkan. Aku bukan perempuan lugu yang bisa bertahan dalam mimpi-mimpi kosong. Aku punya karir, aku punya potensi, aku nggak bisa terus hidup begini." "Ayu," suara Juna bergetar,
Kita ini bukan cuma soal ekonomi. Kita ini keluarga. Kamu lupa perjuangan kita dari awal? Kamu lupa siapa yang setia nemenin kamu saat kamu gagal berkali-kali tes CPNS? Aku. Aku yang bantuin kamu nyiapin map. Aku yang ojekin kamu pagi-pagi buat ikut ujian. Aku yang selalu bilang kamu pasti bisa. Dan sekarang, kamu mau ninggalin aku cuma karena kamu udah berhasil. Ayu terdiam. Matanya sempat berkedip pelan. Ada sedikit bayangan masa lalu dalam benaknya, namun cepat ia tepis. Aku cuma mau masa depan yang lebih baik, katanya dingin. Dan aku nggak yakin bisa dapat itu kalau aku terus nyangkut di tempat yang sama. Juna menarik napas panjang. Ia menunduk, lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil keranjang sayur yang tadi diletakkannya. Dapur jadi hening. Hanya terdengar bunyi sendok jatuh ke lantai. Sesaat sebelum keluar dari dapur, Juna berbisik lirih, seolah pada dirinya sendiri. Kalau begitu, mungkin kamu memang pantas punya masa depan sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Ayu tidak menahan kepergian Juna dari dapur. Ia membiarkan pintu berderit saat ditutup. Seperti membiarkan sesuatu dari dalam dirinya juga tertutup. Tapi ia lupa bahwa tak semua pintu yang ditutup akan bisa dibuka kembali dengan kunci yang sama. Gedung putih dengan jendela besar berlapis kaca itu memantulkan bayangan langit cerah siang itu. Di dalamnya, ruangan kantor tempat Ayu bekerja mulai ramai. Sejumlah PNS muda berkumpul di ruang rapat untuk mempersiapkan agenda besar, peringatan Hari Kesadaran Nasional dan silaturahmi keluarga besar dinas. Sambil memegang undangan yang baru saja dibagikan, Ayu duduk di kursinya dengan pandangan kosong. Beberapa rekan kerjanya, Bu Nisa, Yuli, dan Andra, tengah bercanda ringan sambil membahas baju apa yang akan mereka kenakan, serta siapa yang akan menemani mereka ke acara itu. Suamiku tuh, ya, langsung semangat begitu tahu ada acara kantor. Katanya mau beli kemeja baru, biar cocok sama aku. Celetuk Yuli sambil tertawa. Aku sih udah bilang sama Mas Arif, jangan pakai batik yang lama. Aku malu kalau dibawa pakai batik sobek lagi. Hahaha, sahut Bu Nisa disambut tawa lainnya. Ayu, kamu bawa siapa nanti? Suamimu ikut kan? Tanya Andra tiba-tiba, membuat semua kepala menoleh ke arahnya. Ayu kaget, sedikit gelagapan. Senyum yang dipaksakan muncul di wajahnya. Belum tahu, sih. Mungkin aku sendirian aja. Suamiku sibuk dagang, gak enak ganggu. Jawabnya pelan. Oh, ya? Sahut Yuli cepat. Sayang banget. Momen begini tuh pas banget buat kenalin pasangan ke atasan. Tunjukin kalau kita tuh serasi. Apalagi kamu, Ayu, PNS baru. Pasti banyak yang kepo. Suaminya siapa? Ayu tertawa hambar. Padahal di dalam hatinya bergemuruh. Ia tidak bisa membayangkan Juna hadir di acara resmi kantor. Mengenakan batik lusuh, duduk kikuk di antara para lelaki berdasi dan wanita berdandan rapi. Ia takut ditertawakan. Ia takut dibanding-bandingkan. Dan yang paling menyakitkan, ia sendiri sudah mulai melakukannya. Di dalam pikirannya, perbandingan itu terus muncul, entah sejak kapan. Suami Yuli seorang arsitek. Suami Bu Nisa seorang manajer koperasi. Suami Andra pegawai pajak. Dan Juna, tukang sayur dengan lengan gelap terbakar matahari, bau bawang menempel di jaketnya, dan motor tuanya selalu batuk-batuk jika di starter. Malamnya, Ayu menyetrika baju kantornya sambil terus memikirkan undangan itu. Juna baru pulang dari pasar malam, membawa beberapa kantong belanjaan plastik dan hasil utangnya hari itu. Yuk, aku beliin kol dan kentang yang kamu suka. Mau aku masakin nanti malam? Ayu hanya mengangguk tanpa menoleh. Ia sibuk dengan kemejanya yang terus dilipat ulang, seolah masih ada yang salah dengan garis setrikaannya. Yuk, panggil Juna perlahan. Aku tadi lewat sawah, lihat bintang. Tiba-tiba kepikiran kamu. Aku bersyukur banget masih punya kamu. Ayu menghentikan gerakannya.
Tapi bukan karena terharu. Justru karena kesal yang tertahan. Jun, kamu pernah kepikiran gak? Kamu tuh terlalu sederhana buat hidupku sekarang. Juna mengerutkan kening, menatap Ayu dengan tatapan bingung. Maksudmu? Ayu meletakkan setrika, lalu berdiri dan menatap Juna dengan mata lelah. Maksudku, kamu gak bisa terus kayak gini. Hidup kita harus naik kelas. Aku malu kalau orang kantor tahu suamiku cuma tukang sayur. Mereka semua pakai mobil, baju bagus, rumahnya di komplek. Aku masih numpang hidup di rumah bocor ini. Dan kamu? Juna menatap istrinya. Matanya menyiratkan luka yang tak bisa diungkapkan kata. Tapi Ayu belum selesai. Jun, aku cinta kamu. Iya. Tapi cinta aja nggak cukup buat ngangkat kepala tinggi di dunia kerjaku sekarang. Mereka ngetawain orang yang nggak selevel. Dan aku mulai ngerasa kamu bukan lagi seseorang yang bisa aku banggakan. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu keluar dari mulut Ayu. Kata-kata yang selama ini hanya berkecamuk di batin, akhirnya meluncur bagai anak panah yang menancap ke dada Juna. Juna terdiam lama. Ia tidak marah, tidak membentak, hanya mengangguk pelan. Aku ngerti, katanya lirih. Tapi kamu tahu, Yu, aku tetap bangga jadi suamimu. Walau kamu sekarang sudah jauh di atas aku nggak pernah malu kalau orang tanya, siapa Ayu? Karena bagiku, kamu tetap Ayu yang dulu. Istriku yang kuat dan sederhana. Ayu tidak menjawab. Ia kembali duduk, menatap undangan yang tergeletak di atas meja. Kini, surat itu bukan sekadar ajakan silaturahmi, tapi pengingat bahwa antara dirinya dan Juna, sudah ada jurang yang mulai terbentuk. Jurang yang tidak terlihat, tapi perlahan makin dalam dan sulit dijembatani. Di luar, suara hujan turun pelan-pelan. Tapi di dalam hati Ayu, badai baru saja dimulai. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa suara azan subuh dari masjid ujung gang, namun tak satupun suara itu mampu menggugah Ayu dari tempat tidurnya. Ia terjaga, tapi matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Di sampingnya, ranjang sudah kosong. Juna sudah bangun lebih dulu, seperti biasa. Dari dapur terdengar bunyi air mendidih dan suara sendok beradu dengan gelas. Juna masih menyiapkan teh manis, seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi pagi ini, tidak ada jawaban, tidak ada senyum, tidak ada percakapan. Ayu bangkit perlahan dan membuka lemari. Tangannya terhenti pada sebuah map berwarna biru muda. Ia menatapnya lama, seolah sedang menimbang ulang isi hidupnya. Tapi keraguan itu tak bertahan lama. Ia menarik napas panjang, lalu memasukkan map itu ke dalam tas kerjanya. Isinya sederhana, fotokopi buku nikah, KTP, dan surat permohonan gugatan cerai. Pukul 8 pagi, Ayu sudah duduk di ruang tunggu pengadilan agama. Seragam PNS-nya masih rapi, lengkap dengan pin kecil di dada. Di sekelilingnya duduk sejumlah pasangan dan wanita dengan raut wajah lelah. Namun Ayu tampak tenang, bahkan dingin. Di tangannya tergenggam erat nomor antrean. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah mantap. Tak ada getaran. Tak ada air mata. Alasan gugatan? Tanya petugas di balik meja. Ayu menjawab tegas, ketidakharmonisan dan perbedaan visi hidup. Petugas mencatat tanpa komentar. Setelah proses administratif selesai, ia diberi jadwal sidang perdana 2 minggu lagi. Ayu keluar dari gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Langkahnya seperti seseorang yang baru saja selesai membuang beban, padahal tak ia sadari, justru saat itulah beban barunya baru saja dimulai. Sementara itu, di rumah kontrakan mereka yang sunyi, Juna tengah duduk bersila di lantai ruang tengah. Di depannya, bungkusan nasi uduk yang tadi pagi ia beli sebagai kejutan kecil untuk Ayu. Ia ingin membuat pagi itu sedikit berbeda. Mungkin untuk meredam jarak yang makin terasa. Tapi hingga matahari beranjak tinggi, Ayu tak pulang.
Ketika Ayu akhirnya tiba menjelang sore, langkahnya cepat. Ia tidak menyapa, tidak tersenyum. Ia langsung menuju kamar, lalu menutup pintu tanpa suara. Juna hanya menatap punggung istrinya itu dengan tatapan kosong. Ia tahu, Ayu makin menjauh. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa hari itu akan datang secepat itu. Setelah maghrib, Ayu akhirnya keluar dari kamar, masih dengan seragam yang belum terganti. Di tangannya, ia membawa map biru itu, lalu meletakkannya di atas meja kayu ruang tengah. Jun. Juna menoleh. Aku udah ajukan gugatan cerai, ucap Ayu datar. Sidang pertama 2 minggu lagi. Waktu seolah berhenti. Juna membeku di tempatnya. Matanya perlahan memerah, tapi tidak berkedip. Ia mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar, bahwa mungkin itu hanya ancaman dalam pertengkaran. Tapi tidak. Kali ini, Ayu serius. Kenapa? Suara Juna lirih. Nyaris seperti bisikan dari luka yang baru saja ditoreh. Ayu menunduk sejenak, lalu berkata, "Aku lelah, Jun. Kita sudah nggak sejalan lagi. Kamu dengan duniamu, aku dengan duniaku. Aku ingin fokus sama karierku, dan aku butuh pasangan yang bisa menyeimbangi. Bukan seseorang yang terus jadi beban." Juna mengangguk pelan. "Aku beban, ya? Bukan begitu maksudku." Juna mengangkat tangannya pelan, memotong. "Nggak apa-apa. Kamu nggak perlu jelasin. Kalau itu yang kamu mau, aku terima." Ayu mengerutkan kening. "Kamu nggak marah?" Juna menggeleng. "Enggak. Aku cuma sedih. Karena aku kira, kita masih bisa perbaiki semuanya. Tapi ternyata, yang rusak bukan hubungan kita. Yang rusak adalah keyakinan kamu sama aku." Kalimat itu menghantam Ayu seperti gelombang pasang. Tapi ia terlalu tenggelam dalam keputusannya untuk kembali ke permukaan. Juna berdiri, lalu berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas dan mengambil sebuah toples kecil berisi cincin kawin mereka yang selama ini disimpan saat Ayu mulai enggan memakainya. Ia kembali ke ruang tengah, membuka toples itu, dan menaruh cincin perak sederhana itu di atas map biru. "Kalau kamu sudah yakin, aku nggak akan tahan. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, Ayu," kata Juna, suaranya dalam dan berat. "Aku bukan lelaki gagal. Aku cuma belum waktunya berhasil. Tapi ketika waktuku datang, kamu mungkin sudah terlalu jauh untuk melihatnya." Ayu terdiam, tak sanggup menjawab. Dan malam itu, rumah kecil mereka diselimuti keheningan yang berbeda dari biasanya. Bukan keheningan damai, tapi keheningan dari dua hati yang sudah tak lagi berjalan beriringan. Untuk pertama kalinya, mereka tidur di kamar terpisah. Ayu di kamar, Juna di ruang tengah, dengan hanya tikar tipis dan jaket tua sebagai selimut. Di luar, hujan turun lagi. Tapi kali ini bukan rintik. Ia deras. Seperti air mata yang selama ini dipendam. Rumah dinas itu berdiri di deretan ujung kompleks pegawai, tepat di dekat gudang arsip kantor kecamatan. Sebuah bangunan sederhana, satu kamar, satu ruang tengah, dan dapur sempit di belakang. Dindingnya bercat putih gading yang mulai kusam, dengan jendela kecil yang menghadap ke gang sempit. Tidak mewah, tapi cukup layak untuk seorang PNS muda yang belum lama diangkat. Ayu menempati rumah itu 2 minggu setelah surat cerainya dengan Juna resmi keluar. Ia membawa sedikit barang, hanya 2 koper pakaian, lemari plastik kecil, dan rak buku yang ia beli dengan gaji pertamanya dulu. Sisanya dibiarkan di rumah kontrakan lama, termasuk toples yang dulu menyimpan cincin pernikahan mereka. Hari pertama di rumah baru itu, Ayu merasa bebas. Tidak ada suara motor tua Juna. Tidak ada sayur berceceran di lantai dapur. Tidak ada bau bawang atau teri goreng. Tidak ada suara laki-laki yang menggumamkan doa sebelum tidur di sampingnya. Semuanya sunyi. Dan dalam kebisuan itu, Ayu merasa seperti punya kendali penuh atas hidupnya. Ia menyetel musik dari ponselnya,
menata ulang isi lemari, mencat ulang sebagian dinding kamar dengan warna krem favoritnya. Ia bahkan sempat tertawa sendiri saat memaku bingkai foto wisuda yang dulu belum sempat dipajang. Ia ingin rumah itu terasa seperti miliknya sepenuhnya, tanpa bayang-bayang siapapun. Namun seiring hari-hari berlalu, kebebasan itu mulai berubah menjadi kekosongan. Setiap sore, Ayu pulang dari kantor dengan tubuh lelah tapi rumah tetap hening. Tidak ada aroma teh manis. Tidak ada suara yang menyambutnya di depan pintu. Tidak ada kaki yang tergesa menyambut belanjaannya, atau tangan yang membantu membawakan tas. Ia mulai menyadari, sepi itu punya suara. Ia mendesis di sela-sela angin sore yang menyusup dari jendela. Ia merayap dari lantai kamar yang dingin, dan bergema dari dinding kosong yang tak lagi menyimpan foto pasangan. Suatu malam, Ayu duduk di kasur dengan baju kantor yang belum diganti. Makan malam hanya sebungkus nasi goreng yang ia beli di warung dekat kantor. Televisi menyala tanpa ia tonton. Ia hanya memeluk bantal, menatap tembok. Ponselnya tergeletak di samping. Ia membuka galeri, dan tanpa sadar jari-jarinya menggulir ke folder lama. Di sana, ada foto-foto lama. Juna tertawa dengan wajah belepotan sambal saat makan di lesehan. Juna tertidur di atas koran setelah seharian berdagang. Juna memeluknya saat mereka gagal menembus seleksi KPR rumah 3 tahun lalu. Ayu menggigit bibirnya. Dadanya mulai sesak. Matanya panas. Tapi ia menahan semuanya. Aku yang minta ini, bisiknya pada diri sendiri. Aku yang memilih sendiri. Namun semakin ia mengulang kalimat itu, semakin terasa bahwa suara hatinya tidak sepenuhnya setuju. Di hari libur, ia mengisi waktu dengan berjalan di taman kota, belanja ke supermarket, atau mencoba resep dari TikTok. Tapi segalanya terasa semu. Ia melihat pasangan muda duduk di bangku taman, tertawa sambil berbagi minuman boba. Seorang lelaki mendorong troli belanja sambil menggendong anak. Di warung soto langganannya, pemilik warung bertengkar manja dengan istrinya yang cerewet soal harga kecap. Dan Ayu duduk sendirian, menatap sendok di tangannya seperti ingin bertanya, "Kapan terakhir kali aku tertawa dengan seseorang yang benar-benar mencintaiku?" Puncaknya terjadi malam Jumat itu. Ketika listrik kompleks padam selama 2 jam akibat pemeliharaan jaringan. Gelap menyelimuti rumah dinas kecil itu. Lilin di ruang tengah menjadi satu-satunya cahaya. Ayu duduk sendiri di lantai, tanpa suara, hanya ditemani detak jarum jam dinding dan lolongan anjing dari kejauhan. Tiba-tiba, ia menangis. Tangis itu bukan sekadar sedih, tapi tangis karena kehilangan yang telat disadari. Tangis karena tak ada lagi Juna yang menyalakan lilin, memegang tangannya sambil berkata, "Tenang, sebentar lagi nyala lagi. Aku di sini, kok." Tangis itu berlangsung lama. Sampai lilin habis. Sampai gelap benar-benar menguasai ruangan, dan Ayu tak punya siapa-siapa untuk bercerita selain bayangan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, di kantor, saat teman-temannya kembali membicarakan rencana liburan bersama pasangan masing-masing, Ayu hanya tersenyum dan sibuk dengan laporan keuangan. Tapi di dalam laci mejanya, ada secari kertas kecil yang ia tulis diam-diam. Kadang yang pergi bukan cinta, tapi kesabaran kita untuk melihatnya tetap tumbuh. Matahari pagi menyembul malu-malu di balik kabut tipis pegunungan. Udara desa tempat Juna kini tinggal terasa lebih sejuk, lebih lapang dibanding deretan kontrakan sempit di kota. Sudah 2 bulan sejak perceraian itu disahkan, dan sejak saat itu pula, Juna memutuskan pulang ke kampung halaman ayahnya di lereng pegunungan kecil di Kabupaten Wonosobo. Awalnya, ia datang hanya untuk menenangkan diri. Tapi seminggu berada di tengah hamparan sawah dan ladang, Juna sadar, ini bukan pelarian. Ini kesempatan. Ia berdiri di tepi pematang, menatap hamparan kebun kol dan sawi yang luas menghampar sejauh mata memandang. Embun masih menggantung di ujung daun. Petani-petani tua berjalan pelan dengan cangkul di pundak, dan burung-burung kecil berterbangan rendah, seolah menyambut semangat baru dalam diri Juna. Ia memulai dari nol.
menawarkan diri membantu para petani memasarkan hasil panen mereka ke kota. Tak sedikit yang menolak, menganggapnya hanya pedagang pasar biasa yang besar omong. Tapi Juna tidak menyerah. Ia mendatangi satu persatu rumah petani. Ia menawarkan kejujuran, kerja keras, dan janji bahwa mereka akan mendapat harga lebih layak daripada dari tengkulak. Butuh waktu berminggu-minggu, tapi lambat laun satu persatu petani percaya. Juna membangun jaringan. Ia menyewa pick-up tua dari tetangga desa. Menghubungi kenalannya yang dulu sama-sama berdagang di pasar untuk jadi pengepul kecil. Ia menyusun sistem sederhana. Panen pagi, sortir siang, kirim malam. Namun Juna tidak berhenti di situ. Ia menghubungi koperasi desa untuk menyewa sepetak lahan tidur. Ia mulai menanam sendiri, dengan belajar dari petani-petani senior yang sudah puluhan tahun mencangkul tanah. Dengan tangan yang dulu hanya mengangkat keranjang sayur dari pasar, kini ia menanam bibit kol, sawi, dan cabai rawit dengan penuh harapan. Tangannya kasar, kukunya hitam, tapi wajahnya bersinar. Bukan karena matahari, tapi karena semangat yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap hari ia bangun sebelum subuh, bekerja hingga matahari tenggelam. Saat malam tiba, ia duduk di teras rumah kecilnya, membuka laptop bekas yang dibelikan dari hasil panen pertama. Ia belajar tentang rantai pasok, sistem distribusi, hingga strategi pemasaran digital. Dunia sayur bukan lagi sekadar gerobak di pasar. Ini kini adalah sistem yang bisa dikelola dan diperluas. Juna mulai menghubungi pengelola toko swalayan kecil di kota. Ia membawa contoh sayur segar yang dibungkus rapi dalam plastik bening. Ia menjelaskan bahwa ia bisa menyediakan dalam jumlah besar, kualitas terjaga, harga bersaing, dan yang terpenting, langsung dari petani. Beberapa menolak, tapi satu minimarket kecil di pusat kota menerima. Dari satu minimarket, kini menjadi 3. 3 menjadi 8. Dalam waktu 6 bulan, Juna menjelma dari pedagang keliling menjadi pemasok sayur tetap untuk 2 jaringan supermarket lokal di Jawa Tengah. Ia menamai usahanya Segar Tani. Nama sederhana tapi penuh makna. Ia ingin setiap orang tahu, sayur yang mereka beli adalah hasil keringat petani, bukan hasil manipulasi harga tengkulak. Di kantornya yang sederhana di pinggir desa, ia mempekerjakan 8 orang muda desa yang sebelumnya menganggur. Ia memberi pelatihan, membangun sistem pengemasan, membuat merek dagang, hingga mengurus sertifikat keamanan pangan. Ia belajar segala hal yang dulu tak pernah terpikirkan. Kalau dulu aku cuma dagang buat hidup, ucap Juna pada salah satu petani mitranya, sekarang aku dagang buat hidupin orang lain juga. Namanya mulai dikenal. Beberapa media lokal mewawancarainya sebagai pemuda desa yang sukses dari nol. Ia sempat diundang ke forum kewirausahaan pemuda tingkat kabupaten. Tapi Juna tetap rendah hati. Ia masih suka duduk di warung kopi bambu bersama para petani, masih mengantar sendiri sayur ke gudang pengemasan, dan masih menolak menggunakan jas saat rapat, karena katanya, kalau berkeringat, biar kelihatan nyata. Suatu malam, ketika duduk di gudang sambil mengecek daftar pengiriman esok hari, Juna menatap sejenak layar ponselnya. Ada notifikasi dari akun Instagram bisnis, Segar Tani. Seseorang menandainya di postingan. Ia buka perlahan. Ternyata salah satu supermarket mengunggah foto sayur-sayur segar dari gudangnya dengan caption, dikirim langsung dari petani lokal terpercaya. Dukungan kami untuk pertanian Indonesia segar _tani. Juna tersenyum kecil. Namun di balik senyuman itu, ada ruang hampa yang masih belum terisi. Ia tidak membenci Ayu. Ia bahkan tidak menyesali perceraian itu. Tapi ada satu momen kecil yang masih suka menyelinap kepikirannya saat malam menjelang. Saat Ayu tersenyum bangga memeluk mepes KPNS-nya, dan Juna diam-diam menatap dari pintu dapur sambil berkata dalam hati, aku juga akan sampai, yuk. Tapi dengan caraku sendiri. Dan kini, ia telah sampai. Dengan caranya.
Hujan rintik turun membasahi halaman luas di depan sebuah bangunan baru bergaya semi-industrial yang berdiri gagah di pinggiran kota. Pelang besar di gerbangnya bertuliskan, Segar Mandiri Distribusi. Nama usaha baru milik Juna yang kini bergema di kalangan pengusaha kuliner dan retail. Gudang berpendingin, sistem distribusi terintegrasi, dan armada truk yang terparkir rapi di sisi kanan bangunan adalah simbol nyata transformasi hidup seorang mantan pedagang sayur keliling. Dulu, Juna berjalan menyusuri ganggang perumahan membawa keranjang berisi kangkung dan tomat di atas gerobaknya. Kini, ia menyusun strategi distribusi sayur untuk 5 supermarket besar dan 2 hotel bintang 4 di kota itu. Tak ada lagi aroma amis dari sayur basi atau peluh yang mengalir sepanjang hari. Kini yang ia hirup adalah wangi keberhasilan dan kepercayaan diri yang tumbuh tanpa harus meninggikan suara atau menyombongkan capaian. Namun Juna tetap sederhana. Ia masih mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat ke siku dan celana kain hitam yang mulai usang di bagian lutut. Di kantor pusat kecil miliknya, yang hanya dilengkapi meja kayu dan rak buku, ia duduk menulis kontrak kerjasama baru dengan sebuah koperasi tani di dataran tinggi. Pak Juna, truk dari Temanggung sudah sampai. Sayurannya bagus-bagus, lapor Andre, salah satu stafnya yang dulu adalah tukang angkut di pasar tradisional tempat Juna biasa berdagang. Bagus. Simpan dulu di cold storage. Besok pagi kirim batch pertama ke supermarket sentral. Jawab Juna sambil menandatangani surat jalan. Di balik ketegasannya, tersimpan hati yang selalu bersyukur. Juna tak pernah melupakan awal mula perjuangannya. Ia bahkan masih menyisihkan sebagian dari keuntungan usahanya untuk membantu para pedagang kecil di pasar lama. Kadang, ia datang sendiri membawa keranjang sayur berkualitas dan memberikannya cuma-cuma pada pedagang lansia yang kesusahan. Namun di balik segala kesuksesan itu, diam-diam ada kegundahan yang tersimpan rapat. Sore itu, selepas menutup buku kerja dan mematikan laptop, Juna berjalan pelan menuju ladangnya yang terletak sekitar 2 km dari kantor pusat. Ia menyusuri jalan setapak yang dipenuhi tanaman sawi dan selada yang tertata rapi di bawah net pelindung. Sambil berdiri memandang hamparan hijau yang memanjakan mata, Juna menarik napas panjang. Di benaknya, bayangan Ayu kembali berkelebat. Bukan karena ia masih mencintainya sepenuhnya, meski perasaan itu tak pernah benar-benar hilang, tapi karena ada bagian dalam hidupnya yang dulu ia bangun bersama perempuan itu. Bagian yang kini hilang, menyisakan ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi. Dulu, kita pernah bercita-cita punya ladang sendiri. Sekarang aku punya, gumamnya lirih. Tapi sendiri. Sementara itu, nama Juna makin santer terdengar di kalangan pengusaha. Ia diundang menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan lokal. Media lokal menjulukinya, petani muda modern, dan memuat kisahnya di halaman utama. Foto dirinya, berdiri di depan truk berlogo Segar Mandiri sambil tersenyum, terpampang di koran dan dibagikan di media sosial. Kabar itu pun perlahan sampai ke telinga Ayu. Suatu pagi, saat sedang sarapan di ruang makan rumah dinasnya, ia mendengar rekan sekantornya membahas tentang bos sayur yang tengah viral karena ekspansinya yang pesat dan strategi bisnisnya yang mengagumkan. Si bos sayur yang diberita itu mantan pedagang keliling. Loh, tapi sekarang punya gudang dan lahan sendiri. Keren banget, ya? Ayu hanya terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdebar, seakan menolak untuk percaya dengan apa yang ia dengar. Sebuah foto Juna yang terpampang di artikel digital di layar ponsel rekan kerjanya membuat dadanya sesak. Itu Juna? Bisiknya lirih. Rekannya mengangguk. Iya, kamu kenal? Ayu tak menjawab, hanya tersenyum samar, lalu bangkit dari kursi dengan alasan ingin menyelesaikan laporan pagi lebih cepat. Langkahnya menuju kantor terasa berat. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai runtuh perlahan. Sebuah kenyataan bahwa lelaki yang dulu ia anggap tak sepadan, kini berdiri tegak jauh di atas ekspektasi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak bercerai, Ayu merasa benar-benar kalah.
Bab selanjutnya akan menjadi awal dari kebangkitan rasa sesal yang diam-diam mulai tumbuh di hatinya. Gedung pameran pertanian nasional di pusat kota itu penuh sesak oleh peserta dari seluruh penjuru negeri. Spanduk-spanduk besar menggantung megah, menampilkan wajah-wajah inspiratif petani dan pelaku agribisnis yang sukses. Salah satu spanduk terbesar memuat gambar seorang pria dengan senyum tenang, berdiri di tengah ladang hijau yang luas dengan truk distribusi di belakangnya. Tertulis di bawahnya, Juna Ramdan, pemasok sayur nasional dan inspirator petani muda. Ayu berhenti seketika. Jantungnya berdetak tak beraturan. Tidak mungkin. Juna? Gumamnya pelan, tak percaya pada penglihatannya. Ia datang ke pameran ini bersama rombongan kantor. Sebagai bagian dari Dinas Ketahanan Pangan, kunjungan semacam ini memang rutin diadakan. Tapi tak pernah ia bayangkan bahwa hari ini, ia akan kembali bertemu dengan lelaki yang dulu ia tinggalkan. Saat itu, Ayu mengenakan seragam dinasnya, lengkap dengan ID card tergantung di leher. Wajahnya tampak tegas. Namun raut letih dan tekanan pekerjaan belakangan ini mulai mengikis keceriaan yang dulu ia punya. Dan kini, dia berdiri terpaku, menatap layar besar di panggung utama tempat mantan suaminya, pria yang dulu hanya berdagang sayur di pasar, tengah berdiri gagah sebagai pembicara tamu. Juna mengenakan batik lengan panjang yang rapi. Tatapannya tenang, suaranya lantang namun bersahaja. Ia menceritakan kisahnya, bagaimana ia membangun usaha dari nol, bagaimana ia memberdayakan petani lokal, dan bagaimana sistem distribusi yang ia kelola kini melayani supermarket besar di 3 provinsi. Yang terpenting adalah keyakinan, kata Juna dari atas panggung. Saat semua orang menganggap kita tak punya masa depan, kita sendiri harus tetap percaya bahwa jalan akan terbuka, asal kita bekerja keras dan tidak menyalahkan keadaan. Tepuk tangan membahana. Para peserta pameran berdiri, memberikan standing ovation. Tapi Ayu hanya berdiri diam, tak ikut bertepuk tangan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena bangga, melainkan karena hatinya dihantam penyesalan yang tak bisa dibendung. Setelah acara selesai, Ayu berusaha menenangkan diri di luar ruangan. Ia meneguk air putih, mencoba menyusun pikirannya kembali. Tapi dunia serasa mempermainkannya ketika langkah kaki dari belakangnya terdengar makin mendekat, hingga suara itu memanggil dengan nada lembut namun asing di telinganya sekarang. Ayu! Ayu menoleh. Di hadapannya berdiri Juna, pria yang kini bahkan terlihat lebih tenang dan dewasa dibanding saat mereka masih bersama. Tatapan matanya tidak lagi menyimpan luka, hanya rasa hormat dan jarak. Juna, selamat ya. Kamu hebat sekarang, kata Ayu, berusaha tersenyum. Tapi bibirnya terasa kaku. Terima kasih. Aku juga senang lihat kamu baik-baik saja, jawab Juna sopan. Mereka berdiri dalam diam sejenak, di bawah bayang-bayang spanduk besar tempat wajah Juna terpampang bangga. Dulu, aku salah menilai kamu, lirih Ayu. Maaf. Juna tersenyum kecil. Waktu yang menjawab semuanya, Ayu, aku pun tidak menyesal pernah bersamamu. Kamu bagian dari perjalananku. Kalimat itu menampar lembut, tapi menyakitkan. Ia tidak menyalahkan, tidak menuntut, tidak menagih apapun. Tapi justru dari situlah Ayu tahu, Juna sudah benar-benar melepaskannya. Ia sudah pergi jauh, bukan hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Ayu menatap pria di hadapannya dengan getir. Dahulu ia meninggalkan Juna karena menganggapnya tak akan bisa mengejar masa depannya. Tapi kini, ia justru merasa seperti seseorang yang tertinggal jauh di belakang. Melihat kereta yang dulu ia tinggalkan, kini melaju cepat menuju kejayaan. Senang bisa bertemu lagi, kata Juna pelan. Ayu hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Saat Juna melangkah pergi, Ayu berdiri mematung. Hatinya penuh sesal, tetapi tak ada jalan untuk kembali. Ia kini hanya penonton dalam kisah sukses pria yang dulu ia tinggalkan. Dan mungkin, itulah hukuman paling menyakitkan. Melihat orang yang dulu kau rendahkan, kini berdiri megah tanpa sedikit pun memandang ke belakang.
Langit sore tampak muram, seolah memantulkan isi hati Ayu yang gundah. Di balik jendela rumah dinasnya yang mungil, ia termenung, menatap hujan gerimis yang turun perlahan membasahi dedaunan di halaman. Tak ada suara lain selain detak jam dinding dan gemericik air di luar sana. Kesunyian itu menusuk, membuat hatinya makin hampa. Beberapa hari telah berlalu sejak Ayu tanpa sengaja bertemu Juna di pameran pertanian nasional. Wajah Juna masih terekam jelas dalam ingatannya. Gagah dengan kemeja putih sederhana namun bersih, penuh percaya diri saat menjelaskan sistem distribusi hasil tani yang ia kembangkan sendiri. Bahkan, beberapa peserta pameran mengerumuninya dengan kekaguman, menyimak setiap kata-kata Juna seakan ia seorang tokoh penting di dunia pertanian. Ayu teringat betapa dulu ia sering memandang remeh Juna. Ia tak pernah menyangka laki-laki yang dulu hanya bergelut dengan aroma bawang dan kol di pasar itu kini berdiri di panggung besar, menjadi pusat perhatian. Setiap malam kini menjadi siksaan tersendiri bagi Ayu. Ia kerap terbangun di tengah malam, memeluk lutut di ujung ranjang, menangis diam-diam. Kenangan masa lalu perlahan kembali, mengoyak luka yang selama ini coba ia tutupi dengan kesibukan dan kebanggaan semu. Ia ingat betul bagaimana Juna dulu selalu bangun lebih awal dari matahari, menyiapkan dagangan, menyusun sayur mayur dengan rapi di keranjang, lalu berpamitan dengan senyum. Meskipun lelah, Juna selalu menyempatkan pulang membawa sekotak jajanan kesukaannya, atau kadang hanya sekadar membelikan teh hangat. Namun semua itu dulu dianggap Ayu tak cukup. Baginya, cinta saja tak bisa membeli masa depan. Dan kini, ia menyadari bahwa masa depan yang ia kejar telah ia lalui sendirian. Kosong, hambar, tanpa kehangatan yang pernah ia miliki bersama Juna. Di ruang tamu kecil itu, Ayu membuka album foto pernikahannya yang masih tersimpan di lemari. Satu demi satu halaman ia buka perlahan. Di setiap senyum Juna yang terekam dalam gambar, tersirat keikhlasan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Dan betapa bodohnya ia dulu yang tak mampu melihatnya. Tangis Ayu pecah. Tangis yang bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang kesombongan, keegoisan, dan keputusan tergesa-gesa yang telah mengubah arah hidupnya. Ia menyesal bukan hanya karena Juna kini sukses, tapi karena ia menyadari bahwa ia pernah memiliki seseorang yang rela mencintai dalam kekurangan. Beberapa kali ia mencoba menenangkan diri. Ia bahkan pernah menulis pesan panjang untuk Juna, tapi selalu ia hapus sebelum terkirim. Ia terlalu malu untuk meminta maaf, terlalu gengsi untuk mengakui kesalahannya. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta yang dulu ia buang dengan mudah takkan bisa kembali sesederhana itu. Dan penyesalan itu kini menjadi bayang-bayang yang mengikutinya kemanapun ia melangkah. Hidup Ayu masih terus berjalan, dengan status PNS, rumah dinas, dan rutinitas kantor yang makin padat. Tapi tak ada lagi senyum lepas yang ia bawa saat pulang. Tak ada lagi tangan yang menyambutnya dengan secangkir teh hangat. Yang tersisa hanyalah kesepian dan bayang-bayang Juna yang makin bersinar di tempat yang pernah ia tinggalkan. Dan di malam-malam seperti ini, Ayu hanya bisa menatap langit, berharap ada waktu yang bisa diputar ulang, agar ia bisa memilih untuk tetap bertahan, mencintai, dan berjalan bersama Juna dalam peluh dan harapan, bukannya melangkah pergi karena gengsi dan ambisi. Pagi itu Ayu baru saja pulang dari kantor saat ia melihat sebuah amplop berwarna krem tergeletak di meja ruang tamu. Rapi, dengan tinta emas yang tertulis dengan huruf Latin berhiaskan motif bunga-bunga kecil di pinggirannya. Tak ada cap pos, mungkin seseorang mengantarkannya langsung ke rumah. Ia sempat mengira itu undangan rapat dinas atau undangan kegiatan kelurahan. Tapi begitu ia melihat nama pengirim yang tertera di pojok kanan atas, Junaedi Ratna, dadanya seperti dihantam palu besar. Jantungnya berdegup kencang, jemarinya gemetar saat membuka amplop itu. Sebuah kartu undangan pernikahan bertuliskan, "Dengan memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengundang Bapak Ibu Saudara I untuk hadir dalam acara pernikahan Junaedi Ratna, yang insya Allah akan dilangsungkan pada hari Minggu 12 Oktober. Tempat,
Aula Balai Desa Sukatani. Waktu, pukul 10 WIB. Ayu terpaku. Ratna. Nama itu terdengar familiar. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat. Dan tiba-tiba, bayangan seorang perempuan muda sederhana yang dulu sering ia lewati di pasar muncul di benaknya. Ratna, penjual rempah-rempah yang dagangannya bersebelahan dengan gerobak sayur Juna dulu. Ia gadis desa yang ramah, bersahaja, dan selalu menyapa siapapun dengan senyum manis meski bajunya sering terkena debu pasar. Ayu teringat, pernah sekali waktu ia memergoki Ratna diam-diam menyodorkan termos teh ke Juna saat Juna tampak kelelahan. Saat itu Ayu sempat mencibir dalam hati, menuduh Ratna menggoda suaminya. Tapi Juna hanya tertawa dan berkata, "Dia cuma kasihan karena aku belum sarapan." Ayu pun tak memedulikannya lebih jauh. Toh baginya, Ratna hanya gadis biasa yang hidupnya jauh dari standar Ayu yang berpendidikan dan berstatus PNS. Namun kini, gadis biasa itu akan menjadi istri Juna. Ayu duduk di sofa, memandangi undangan itu lama sekali. Rasa panas mengalir di matanya. Namun ia tahan. Ia mencoba untuk tidak menangis, mencoba terlihat kuat. Tapi tangis itu tetap pecah juga, mengalir dalam diam. Ia merasa dihantam kenyataan yang menyakitkan. Bukan hanya karena Juna akan menikah lagi, tetapi karena Juna memilih seseorang yang sangat berbeda dari dirinya. Seseorang yang tidak pernah mempermalukan pekerjaannya, yang mungkin lebih bisa menerima Juna apa adanya, yang tidak sibuk mengejar gengsi dan posisi. Perih itu bertambah saat ia membaca nama lengkap Juna di undangan, Insinyur Juna Edi, MP. Sebuah gelar yang tak pernah ia duga akan disandang mantan suaminya. Gelar insinyur dan magister pertanian. Ayu tahu betapa beratnya perjuangan untuk meraih gelar itu. Terlebih untuk seseorang yang memulai segalanya dari berdagang sayur. Disinilah rasa sesak itu makin menyesakan. Ayu sadar bahwa Juna tumbuh, berkembang, dan menjadi versi terbaik dirinya justru setelah ia pergi. Beberapa hari kemudian, Ayu mengintip media sosial. Foto-foto prewedding Juna dan Ratna mulai beredar. Bukan foto mewah ala hotel bintang 5 atau gaun gemerlap. Foto-foto itu diambil di ladang sayur, dengan latar belakang barisan tanaman hijau dan gunung di kejauhan. Ratna tampak mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda, dan Juna memakai baju koko dan celana hitam. Namun dari tatapan mereka berdua, terlihat jelas kebahagiaan yang tulus dan damai, sesuatu yang dulu tidak pernah muncul dalam foto-foto pernikahan Ayu sendiri. Ayu menghela napas panjang, lalu menatap dirinya di cermin. Ia merasa asing dengan bayangannya sendiri. Dulu ia pikir, menjadi PNS adalah segalanya. Stabil, bergengsi, dihormati. Tapi ternyata semua itu tak mampu menggantikan kehangatan rumah yang pernah ia miliki bersama Juna. Kini, semua hanya kenangan. Ia sadar, waktu tidak bisa diputar. Dan penyesalan tidak bisa memperbaiki sesuatu yang telah hancur karena kesalahan sendiri. Namun ia juga tahu, ia harus tetap berjalan, meski hatinya berdarah. Karena di dunia ini, kebahagiaan tidak selalu datang dua kali dengan orang yang sama. Dan saat hari Minggu itu tiba, Ayu hanya bisa duduk di rumahnya, mendengar suara azan dari masjid, memandangi undangan yang masih tergeletak di meja. Ia tak punya keberanian datang. Ia tak punya hak untuk mengganggu hari bahagia Juna. Yang bisa ia lakukan hanya satu, mendoakan dalam diam, agar Juna bahagia. Walau bukan dengannya. Langit menjingga ketika Ayu tiba di pinggiran kota. Ia turun dari angkutan umum dengan langkah ragu. Di tangannya, sebuah skarf menutupi sebagian wajahnya. Ia tak ingin terlihat, apalagi dikenal. Meski sudah beberapa kali mendengar nama Juna disebut di berita dan media sosial sebagai Raja Sayur Baru, tapi melihatnya langsung, itu perkara lain. Di hadapannya terbentang ladang luas, berpetak-petak rapi laksana permadani hijau yang menghampar. Ada tomat, kubis, wortel, hingga selada. Semuanya tumbuh subur dan terawat.
Di tengah ladang berdiri bangunan semi-modern yang tampak difungsikan sebagai kantor dan gudang penyimpanan. Truk-truk kecil berlalu lalang, para pekerja mengenakan seragam dan penutup kepala. Semua tampak sibuk dan terkoordinasi. Ayu berdiri di balik semak kecil. Ia menahan napas saat melihat sosok yang sangat dikenalnya keluar dari salah satu bangunan. Juna. Mantan suaminya itu tampak berbeda. Lebih tegap, lebih percaya diri, dan senyumnya masih sama hangatnya seperti dulu. Ia memakai kemeja sederhana dan celana lapangan. Di tangannya, tablet digital yang sesekali ia tunjukkan pada seorang pria muda di sampingnya, mungkin asistennya. Ayu hanya bisa menatap dari jauh. Mas Juna. Gumamnya lirih. Nama itu menyangkut di tenggorokan, seperti duri tajam dari masa lalu yang masih menyakitkan. Hatinya berkecamuk. Ia teringat saat-saat ketika Juna masih berkutat di pasar, bangun dini hari, mendorong gerobak, berkeringat demi menyambung hidup mereka. Dulu, ia melihat itu sebagai sesuatu yang hina. Kini, semua kerja keras itu justru menjadi pondasi bagi sebuah kerajaan agribisnis yang sukses. Ia berjalan pelan di sisi ladang, menyentuh dedaunan yang sejuk, harum tanah, dan sinar mentari senja yang lembut menyapu wajahnya. Dan di sanalah, di tengah barisan selada yang menghijau, ia tak bisa menahan air matanya. Ia berjongkok, membenamkan wajah ke kedua telapak tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Bukan karena iri pada keberhasilan Juna. Bukan pula karena ia ingin kembali. Tapi karena ia sadar, ia telah melepaskan pria yang mencintainya tulus, hanya karena ia merasa lebih tinggi saat itu. Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Isaknya pelan. Beberapa pekerja melihat ke arahnya, tapi Ayu segera berdiri dan berjalan menjauh. Ia tak ingin membuat keributan, tak ingin Juna tahu ia datang. Ia hanya ingin melihat dan menerima bahwa ia kalah dalam perang yang ia mulai sendiri, perang ego dan gengsi. Sebelum pulang, ia berdiri sekali lagi di gerbang ladang, memandangi papan besar bertuliskan, CV Juna Agro Sejahtera, dari pasar menuju kemakmuran. Di bawah tulisan itu, ada slogan kecil yang membuat Ayu nyaris tak bisa berdiri tegak. Karena kejujuran dan kerja keras tak pernah salah arah. Hatinya kembali bergemuruh. Dulu, ia ingin pria mapan. Tapi lupa bahwa pria sederhana yang tulus akan lebih berharga dalam perjalanan panjang kehidupan. Sore itu, Ayu meninggalkan ladang sayur dengan langkah lunglai. Di dadanya, sesak tak terungkap. Ia tahu, penyesalan ini tak akan pernah tuntas. Dan yang paling menyakitkan, ia tak bisa kembali ke masa lalu. Hari-hari berlalu seperti hujan gerimis yang tak kunjung reda, menyisakan dingin di dada dan jejak becek kenangan yang tak bisa dikeringkan. Ayu kembali ke rutinitasnya sebagai PNS, mengenakan seragam, menandatangani berkas, menghadiri rapat, dan pulang ke apartemen mungilnya yang hening. Tapi ada yang berbeda. Sejak hari itu, sejak ia diam-diam melihat ladang Juna dan menangis di antara barisan selada, wajahnya kehilangan kilau, senyumnya terasa hambar. Berkali-kali ia membuka undangan pernikahan Juna yang sempat disimpan di laci kerjanya. Kertas itu sudah kusut, sudut-sudutnya melengkung, dan tinta emasnya mulai pudar. Tapi tidak dengan rasa yang tumbuh setiap kali ia menatap nama perempuan di samping nama mantan suaminya. Ranti, pedagang tempe yang dulu juga suka membantu Juna di pasar. Seorang perempuan yang mungkin tak tahu soal ASN, tunjangan tetap, atau kartu kredit. Tapi tahu persis bagaimana cara menemani seseorang dari titik nol. Ayu sering termenung di depan kaca, bertanya pada bayangannya sendiri, apa artinya status tanpa kehangatan? Apa gunanya gaji tetap jika hati tetap kosong? Dulu, ia bangga bisa mandiri. Ia merasa mapan. Tapi kini ia sadar, kemandirian yang dibangun di atas keangkuhan hanya akan meninggalkan kehampaan. Ia pernah punya cinta tulus, tapi ia korbankan demi ilusi kestabilan finansial. Dan ketika realitas menunjukkan betapa kecil dunia yang dulu ia banggakan, tak
Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunduk dan menyesal. Suatu malam, ia menulis diari. Bukan untuk Juna, tapi untuk dirinya sendiri. Sebagai pengingat agar tak kembali tersesat. Kesetiaan itu mahal. Tidak diukur dari rekening bank atau pekerjaan tetap. Tapi dari siapa yang tetap bertahan saat dunia belum bersahabat. Aku telah menukar cinta sejati dengan lembaran slip gaji. Aku telah menyanyiakan suami yang baik hanya karena ia tidak punya seragam atau gelar. Kini, semua sudah terlambat. Tapi aku tak ingin membenci diriku selamanya. Aku harus belajar, karena hidup tak pernah berhenti, bahkan ketika hati sedang remuk. Beberapa bulan kemudian, Ayu mulai aktif mengikuti kegiatan sosial. Ia bergabung dengan komunitas pendamping UMKM perempuan. Ia ingin menebus rasa bersalahnya dengan mendampingi para istri pedagang kecil yang sedang merintis usaha. Di mata mereka, ia melihat semangat yang dulu pernah ia pandang rendah. Kini ia hormati dan dukung sepenuh hati. Suatu ketika, dalam sebuah seminar kewirausahaan, ia melihat sosok Ranti dari kejauhan. Wanita itu sedang membawakan presentasi tentang transformasi sayur pasar menjadi produk premium. Ayu tak berani mendekat, tapi ia tersenyum. Bukan senyum getir, tapi senyum penuh penerimaan. Di penghujung hari, saat semua hadirin bubar, Ayu berdiri di pelataran gedung. Angin sore meniup jilbabnya pelan. Ia menatap langit jingga yang mulai redup, dan berbisik pada dirinya sendiri. Terima kasih, Tuhan, meski aku terlambat menyadari semua ini. Setidaknya aku masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diriku. Bukan untuk kembali pada masa lalu, tapi agar di masa depan, aku bisa lebih bijak mencintai dan lebih tulus menghargai. Dengan langkah ringan, ia berjalan menyusuri trotoar, meninggalkan masa lalu, bukan untuk melupakan, tapi untuk menjadikannya pijakan agar tak kembali jatuh dalam jurang yang sama. Ia telah kalah dalam kisah cintanya, tapi menang dalam memahami makna hidup yang sesungguhnya.